pemimpin-pemimpin pasukan 1.000 dan pasukan 100, dan dengan semua pemuka. Berkatalah Daud kepada seluruh jemaah Israel, "Jika kamu anggap baik, dan jika diperkenankan Tuhan Allah kita, baiklah kita menyuruh orang kepada saudara-saudara kita yang masih tinggal di daerah-daerah orang Israel. Dan di samping itu, kepada para imam dan orang-orang Lewi yang ada di kota-kota yang dikelilingi tanah penggembalaan mereka, supaya mereka berkumpul kepada kita. Dan baiklah kita memindahkan tabut Allah kita ke tempat kita, sebab pada zaman Saul kita tidak mengindahkannya." Maka seluruh jemaah itu berkata bahwa mereka akan berbuat demikian, sebab usul itu dianggap baik oleh segenap bangsa itu. Lalu Daud mengumpulkan semua orang Israel dari sungai Sikor di Mesir sampai ke jalan yang menuju Hamat untuk menjemput tabut Allah dari Kiryat Yearim. Lalu Daud dan segenap orang Israel berangkat ke Baala, ke Kiryat Yearim yang termasuk wilayah Yehuda, untuk mengangkut dari sana tabut Allah yang disebut dengan nama Tuhan yang bertakhta di atas kerubim. Mereka menaikkan tabut Allah itu ke dalam kereta yang baru dari rumah Abinadab, sedang Uzza dan Ahio mengantarkan kereta itu. Daud dan seluruh orang Israel menari-nari di hadapan Allah dengan sekuat tenaga, diiringi nyanyian, kecapi, gambus, rebana, ceracap, dan nafiri. Ketika mereka sampai ke tempat pengirikan Kidon, maka Uzza mengulurkan tangannya memegang tabut itu, karena lembu-lembu itu tergelincir. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Uzza. Lalu ia membunuh dia oleh karena Uzza telah mengulurkan tangannya kepada tabut itu. Ia mati di sana di hadapan Allah. Daud menjadi marah karena Tuhan telah menyambar Uzza demikian hebatnya. Maka tempat itu disebut orang Peres Uzza sampai sekarang. Pada waktu itu, Daud menjadi takut kepada Allah. Lalu katanya, "Bagaimanakah aku dapat membawa tabut Allah itu ke tempatku?" Sebab itu Daud tidak mau memindahkan tabut itu ke tempatnya, ke kota Daud. Tetapi Daud menyimpang dan membawanya ke rumah Obed-Edom, orang Gat itu. 3 bulan lamanya, tabut Allah itu tinggal pada keluarga Obed-Edom di rumahnya. Dan Tuhan memberkati keluarga Obed-Edom dan segala yang dipunyainya. Shalom saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan kalau kita masih diberi kesempatan hidup dan dapat mempelajari firman Tuhan, Kompas Kehidupan dari kitab 1 Tawarikh 13. Tuhan Yesus memberkati. Mengenai Daud yang berhasil menjadi raja atas seluruh Israel. Dia mau memindahkan tabut Tuhan dari Kiryat Yearim ke ibu kota di Yerusalem. Niatnya baik, tapi caranya salah, tidak sesuai dengan perintah Tuhan. Tercatat bahwa tabut Tuhan dinaikkan ke atas kereta yang ditarik oleh lembu, lalu diiringi oleh Uzza dan saudaranya Ahio. Tiba-tiba lembu-lembu itu tergelincir. Uzza memegang tabut Allah, maksudnya supaya tidak jatuh. Seketika itu juga Tuhan menghukum mati Uzza.
Daud menjadi sangat takut dan dia merasa marah. Dia bermaksud baik, kenapa Tuhan seperti itu? Akhirnya tabut Tuhan tidak jadi dibawa ke Yerusalem, lalu ditempatkan di tempat terdekat, yaitu rumah seorang yang bernama Obed-Edom. Tercatat Obed-Edom dan keluarganya diberkati Tuhan luar biasa. Saudaraku, tabut Allah adalah peti yang terbuat dari kayu penaga atau sekarang disebut akasia, dilapisi luar dalam dengan emas murni. Tutup tabut itu disebut tutup pendamaian, juga terbuat dari emas murni dan berdiri 2 patung kerub atau malaikat di sisi kanan dan sisi kiri. Di dalam kotak itu ada 2 loh batu yang ditulisi 10 hukum Allah, juga buli-buli emas berisi mana dan tongkat Harun. Saudara bisa lihat di Keluaran 25 dan 37. Jadi tabut Allah adalah simbol kehadiran Tuhan bagi Israel. Perlakuan kepada tabut itu harus sesuai dengan perintah Tuhan, dengan sikap hormat, menghargai kekudusan Tuhan. Tuhan sudah menetapkan di dalam Bilangan 4 dan Ulangan 10 bahwa untuk memindahkan, mengangkat tabut itu harus dilakukan oleh orang-orang Lewi yang sudah menguduskan diri. Tidak boleh sembarang orang mendekat apalagi menyentuh. Jadi proses pemindahan tabut Allah dari Kiryat Yearim itu tidak dilakukan sesuai ketetapan Tuhan. Akibatnya Tuhan murka. Saat ini kita sebagai orang percaya kepada Kristus, kita mendapat anugerah keselamatan, kehadiran Tuhan di dalam hidup kita. Tuhan Maha Kudus, Tuhan Maha Benar. Kita harus hidup sungguh-sungguh seperti yang Tuhan mau. Ingat, hidup kita adalah baitnya Tuhan. Harus hidup kudus, tidak boleh terus-menerus hidup dalam dosa. Setiap hari harus bertobat dan memuliakan Tuhan. Jadi jangan asal hidup. Mentang-mentang Tuhan baik, sabar, setia, dan mengasihi kita, lalu kita hidup asal-asalan. Biarlah kiranya kita tambah mengasihi Tuhan, menghormati Tuhan. Janganlah kita hidup semau-mau kita. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hati. Janganlah bersandar kepada pengertian hikmat kita sendiri. Akuilah Tuhan dalam segala kelakuan kita, maka Tuhan akan meluruskan jalan hidup kita. Jangan kita menganggap diri kita udah paling pinter, bijak. Tapi hormatlah akan Tuhan. Hormatlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Hal ini disadur dari Amsal 3 ayat 5 sampai 7. Tuhan menolong kita untuk hidup sesuai kehendaknya. Jadi penting sekali untuk membaca dan mendengar firman Tuhan setiap hari agar kita tahu benar apa yang harus dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan. Karena hidup di dalam Tuhan itu ada aturannya. Tuhan memberkati.